Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Inilah mobil listrik yang paling menggemaskan dan paling menggoda di Gias 2021. Ini adalah Wuling GS EV. Basisnya Global Small Electric Vehicle. Kalau di negara asalnya dijual sebagai Baojun Kiwi EV. Dan kita akan lihat apa saja yang ditawarkan oleh mobil listrik yang sangat mungil ini. Jadi, Wuling itu berniat untuk menjual mobil listrik mereka tahun depan dan kemungkinan besar diproduksi di Indonesia, tapi bukan mobil yang ini. Namun, ini adalah generasi terkini dari Wuling GS EV ini dan tahun depan akan ada generasi barunya dan generasi barunya itu yang akan diproduksi dan dijual di Indonesia. Tapi kita lihat dulu, kalau generasi sebelumnya saja udah seperti ini udah keren banget. Kita lihat dari luarnya, bentuk dari mobil ini benar-benar unik, sangat unik. Lihat ini perpaduan antara bumper, spakbor, lampu, tidak ada grill. Ini benar-benar seperti mobil ditumpuk di atas mobil lainnya. Kecil, besar di bawah, lampunya keren sekali, sudah LED, DRL-nya juga. Kemudian kalau kita ke samping, ini bannya kecil sekali ya. Bannya itu cuma 12 inci, tapi peleknya pelek aluminium dan keren sekali bentuknya. Dan rem cakram, bukan hanya di depan tapi di belakang juga sudah rem cakram. Lihat ini pintunya lebih dari setengah panjang mobil. Mobilnya kelihatan futuristis sekali. Terus kita ke bagian belakang. Nah, di sini Kiwi EV. Lampunya juga futuristis. Bumper belakang sangat senada dengan bumper depan. Dan ini membukanya seperti ini. Masih dikunci, oke ya. Gak apa-apa, tapi ketika dibuka itu hampir tidak ada space bagasi kecuali bangku belakang itu dilipat. Karena ini 4-seater, bukan 2-seater. Lihat ini. Tapi sebelum kita ke dalam, kita lihat dulu yang menggerakkan mobil ini. Dan kita buka kap mesinnya. Pasti bingung kan kap mesinnya di mana? Lihat di depan. Saya buka kap mesinnya. Yang nongol adalah wah! Cuman bisa diintip. Nggak kelihatan apa-apa. Jadi ini penggeraknya elektrik. Baterainya itu 31,9 kWh. Artinya besar baterainya untuk mobil sekecil ini, makanya dia range-nya bisa lebih dari 300 km. Dan mobil ini tenaganya itu sekitar 40 kW. 40 kW itu artinya sekitar 52-53 HP. Dan top speed-nya hanya 100 km per jam. Tapi ya cukuplah 100 km per jam untuk mobil yang imut seperti ini. Tapi jangkauannya panjang 300 km. Dan mobil ini memiliki dua buah charging port. Yang pertama itu charging port yang normal, CCS. Dan yang kedua ini charging port CHAdeMO. Jadi dia bisa quick charging juga. Hanya sekitar 1 jam bisa mengecharge mobil ini sampai penuh kalau menggunakan yang fast charging. Kalau yang normal charging tergantung arusnya ya, bisa 6-10 jam. Ini tapi lucu banget ya. Nah, sekarang kita lihat ke bagian dalamnya. Nah, yang saya sangat penasaran itu sebenarnya bagian belakangnya dulu. Jadi saya akan lipat ini agak maju. Dan saya akan sesuaikan posisi nyetir saya. Oke. Sekarang saya akan coba ke belakang. Bisa melipat rata dia. Kita akan lihat. Kecil banget.
Ya emang bukan tempat yang lega dan nyaman, tapi ya saya masih muat. Dan ada seatbelt 3 titik, ada USB slot di sebelah kanan, ada sandaran tangan. Ini bener-bener unik sekali mobilnya. Jadi bisa 4 orang dewasa duduk di dalam mobil ini, tapi mungkin bukan yang dewasa yang tinggi ya. Ya kalau misalnya maksimal 150-160 cm masih bisa cukup nyaman lah. Sekarang kita ke depan. Nah ini depannya bener-bener futuristis banget ya. Yang langsung kerasa itu instrumennya, itu tampilannya bukan seperti instrumen, seperti gadget, seperti tablet. Bener-bener bukan seperti instrumen biasa yang hanya meteran, tapi kelihatan ada sejumlah gambar dan animasi yang ceria sekali gitu. Ini instrumen kecilnya ini. Kemudian semuanya akan membuat Anda kagum di mobil ini. Ini mobil kecil. Harganya kalau di luar negeri itu di negara asalnya di Tiongkok itu sekitar 12.000 US dollar atau mungkin 160 sampai 170 juta rupiah. Kalau masuk ke sini dengan pajak anggap aja mungkin di 300 juta rupiah. Tapi tetap aja ini lihat setirnya modelnya seperti kotak seperti ini, jadi rata di atas, rata di bawah, flat bottom, flat top. Kemudian ada tuas fisik di setirnya seperti untuk mengatur volume, tapi lainnya itu panel sentuh di setir sebuah mobil mungil. Kemudian untuk mode maju, mundur, parkir juga di sini seperti di mobil-mobil Eropa. Rem parkir elektrik dengan auto hold, electric mirror, ketinggian lampu bisa diatur. Sayangnya ketinggian setir dan tilt dan teleskopik tidak bisa diatur, tapi posisi mengemudinya lumayan ergonomis, yang nggak 100% perfect, tapi lumayan ergonomis. Untuk saya yang tingginya 177 cm, masih headroomnya masih lega, dan di belakangnya memang sempit kalau 2 orang ukuran saya duduk di depan belakang. Ini ada USB slot untuk gadget Anda ada 2. Oh ya, dan selain gadget listrik untuk gadget Anda, mobil ini juga bisa menyalurkan listriknya ke rumah. Jadi kalau rumah mati lampu, dia bisa dari slot depan ada adapternya, bisa menyalurkan listrik ke rumah. Laci tidak ada, hanya ada laci kecil di sini ya, bisa untuk 2 handphone lah. AC di sini masih tombol-tombolnya tombol fisik, tapi tidak ada layar entertainment system, tidak ada layar AC, semuanya di instrumennya ini yang keren sekali. Ini lucu ya, jadi bawa mobil ini tuh serasa mobil besar karena dashboardnya tuh panjang ke depan, tapi rendah dan visibilitas lega, nggak kerasa seperti bawa mobil kecil. Sampai kita keluar baru ngeliat, oh mobil ini kecil juga ya. Bahkan tombol buat hazard aja nggak ada tempatnya di sini, ditaruh di atas tombol hazard. Ada vanity mirror juga loh. Airbag 2 di kanan dan di kiri. Ini lucu sekali, ini mobil. Power window juga sudah standar, dan trim-trim pintunya juga mewah. Ini sih kalau dijual 300 saja di Indonesia, mungkin saya juga tertarik untuk beli mobil ini. Apalagi kalau misalnya Wuling ternyata membuat kejutan, generasi setelah ini bisa dijual di bawah 300 juta. Wah, saya rasa akan banyak orang untuk tertarik lah mencoba mobil ini. Tapi yang kita belum tahu kan bagaimana rasanya, karena kita belum test drive, apalagi dengan ban sekecil itu. Tapi dalamnya sih jok kulit, tidak ada komplain sama sekali. Ini mungkin mobil kecil yang paling baik yang pernah kami masuki. Bahkan smart aja itu nggak seunik ini dalamnya, dan nggak secanggih ini dalamnya. Kami rasa dengan mobil ini Wuling mau membuktikan bahwa mereka bisa membuat mobil listrik yang kecil, range-nya jauh, unik, dan di dalamnya canggih. Ini baru generasi yang sekarang. Saya sudah senang melihat generasi yang ini, apalagi nanti kalau generasi berikutnya diproduksi dan dijual di Indonesia, moga-moga dengan harga yang reasonable. Saya rasa Wuling itu kan selalu penuh dengan kejutan. Mereka memberikan kejutan demi kejutan. Dan kami berharap generasi setelah Kiwi EV ini bisa memberi kejutan lagi ke konsumen Indonesia dan membuat mobil listrik semakin
merata ke semua kalangan masyarakat. Bener-bener mobil listrik mungil yang keren. Jadi begitulah hasil first impression kami ke, kalau sekarang masih namanya Baojun, tapi mungkin nantinya namanya Wuling Kiwi EV. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Auto Driver jika Anda belum. Dan kalau Anda mau ke Gias, di gedung ASBSD, pastikan Anda sudah membeli tiket secara online. Jangan membeli tiket di venue, karena tidak akan ada penjualan tiket. Tiket hanya ada di website indonesiaautoshow.com dan di aplikasi Gias Auto 360. Anda juga harus sudah divaksin 2 kali dan memiliki aplikasi Peduli Lindungi, serta datang ke pameran di hari dan jam yang sama. Terima kasih banyak Anda sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.